Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risto Maisa dengan NPM G1A01914. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1 dari materi peubah acak. Soalnya adalah menghitung PMF dan CDF pada distribusi probabilitas pada peubah acak diskrit. Soalnya adalah sebuah dealer motor mempunyai rincian jumlah motor terjual per hari selama 200 hari adalah sebagai berikut. Di tabel dapat kita lihat jumlah motor terjual dalam sehari itu 2 motor terjual dalam 35 hari, 3 motor terjual dalam 76 hari, 4 motor terjual dari 42 hari, 5 motor terjual dari 27 hari, 6 motor terjual di 20 hari, dan total harinya itu ada 200. Terus yang ditanya adalah A. Buatlah distribusi probabilitas penjualan motor selama 200 hari tersebut dan sajikan dalam bentuk grafik. B. Cari fungsi distribusi kumulatif dan sajikan dalam bentuk grafik. Pembahasannya, untuk pembahasan yang pertama yaitu distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Pertama itu ada tabel tersebut. Dapat kita lihat motor yang terjual sebanyak 2 buah itu PX-nya 0,175. 0,175 itu berasal dari 35 hari dibagi total hari yaitu 200 hari. Dan selanjutnya ada 3 motor. Itu PX-nya 0,38 didapatkan dari 76 hari dibagi total hari yaitu 200 hari. Kemudian 4 motor itu PX-nya 0,21. Nah, itu didapatkan dari 42 hari dibagi total hari yaitu 200 hari. Dan selanjutnya 5 motor terjual dalam 27 hari dan nilai PX-nya yaitu 27 hari per 200, berarti 0,135. Terus yang terakhir 6 motor itu PX-nya 0,1 didapatkan dari 20 per 200. Nah, totalnya itu adalah 1. Untuk grafik PMF-nya itu untuk data pertama 2 itu berada pada garis 0,175. Terus untuk grafik yang nomor 2 yaitu mod 3 itu grafiknya berada pada 0,38. Untuk motor yang terjual sebanyak 4 buah itu berada pada grafik 0,2. Untuk motor yang terjual sebanyak 5 buah itu grafiknya berada pada 0,135. Terus yang terakhir untuk motor yang terjual sebanyak 6 itu grafiknya 0,1. Jadi di sini yang grafik yang paling tinggi adalah motor yang terjual sebanyak 3 dan kemudian yang paling rendah grafiknya itu adalah motor yang terjual sebanyak 6 buah. Terus jawaban pertanyaan kedua B. Fungsi distribusi kumulatif dan grafik PDF-nya. Nah, di grafik itu X sama dengan 2 itu PX-nya 0,175. X-nya sama dengan 3 itu 0,175 ditambah dengan 0,38 yaitu PX dari jumlah motor yang terjual sebanyak 6 buah. Maka hasilnya 0,55. Itu untuk nilai PX-nya. Terus PX-nya sama dengan 4 itu nilai sebelumnya yaitu 0,175 ditambah dengan nilai sebelumnya 0,38 dan ditambah dengan nilai PX pada PMF dengan motor terjual 4 yaitu totalnya 0,765. Selanjutnya motor yang terjual sebanyak 5 buah itu 0,175 ditambah dengan 0,38 ditambah dengan 0,21
dan ditambah dengan nilai PX dia sendiri yaitu 0,135, hasilnya 0,90. Dan terakhir, motor yang terjual sebanyak 6 buah itu 0,175 ditambah dengan 0,38 ditambah 0,21 dan ditambah dengan 0,135 dan ditambah dengan nilai PX-nya itu sendiri yaitu 0,1, maka totalnya itu 1,0. Untuk grafik CDF-nya itu bisa kita lihat. Untuk X sama dengan 2, itu PX-nya berada pada 0,175. Untuk X-nya sama dengan 3, itu PX-nya berada pada grafik 0,555. Terus, untuk X sama dengan 4, itu berada pada grafik 0,765. Untuk X sama dengan 5, itu berada pada grafik 0,90. Dan terakhir, untuk X sama dengan 6, itu grafiknya berada 1,00. Jadi, pada grafik CDF itu urutannya naik dari rendah sampai ke tinggi. Sekian penjelasan saya tentang materi soal nomor 1. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya Andre Junior Gustari, NPM G1A 019030 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengapa pada pengubah acak kontinu tidak ada PMF dan diganti PDF. Yang pertama, distribusi variabel acak kontinu sering disebut sebagai fungsi kepadatan atau fungsi kepadatan probabilitas. Jadi fungsi ini bukan merupakan fungsi probabilitas karena yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi ini adalah fungsi kepadatan. PDF dinyatakan sebagai fx dan nilainya bisa lebih besar daripada 1. PDF harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kepadatan probabilitas fx lebih besar dari sama dengan 0. Integral seluruh PDF menggunakan integral dari tak hingga negatif tak hingga dengan fx dx sama dengan 1. Probabilitas variabel acak x yang terletak antara A dan B memenuhi B dengan x lebih besar dari A dan kurang dari B sama dengan integral B dan A fx dx. Secara teoritis, kurva probabilitas populasi diwakili oleh poligon frekuensi relatif yang dimuluskan, yaitu variabel acak kontinu diperlakukan seperti variabel acak diskrit yang rapat. Karena itu, fungsi dari variabel acak kontinu merupakan fungsi kepadatan probabilitas. PDF menggambarkan besarnya probabilitas per unit interval nilai variabel acaknya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengapa pengubah acak kontinu tidak menggunakan PNF dan diganti PDF. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya Repki Jorgi Pradana, NPM G1A 019048. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya sebelumnya, dan yang di sini saya akan membahas materi tentang menghitung CDF dan PDF pada distribusi probabilitas pada pengubah acak kontinu. Dengan soalnya adalah, suatu pengubah acak X memiliki fungsi yang dinyatakan sebagai berikut. Fx, X per 2, dengan rentang nilai X lebih besar dari 0, kurang dari sama dengan 1, 3 min X per 4 dengan rentang nilai X lebih dari 1, kurang dari sama dengan 2, dan X sama dengan 0. Tentukan CDF-nya dan gambarkan CDF beserta PDF-nya. Untuk batas X kurang dari 0, maka Fx sama dengan 0. Untuk batas X lebih dari 0, kurang dari sama dengan 1, Fx sama dengan integral x0 x per 2 dx sama dengan x kuadrat per 4 dengan nilai x adalah x0 dan sama dengan x kuadrat per 4. Untuk batas x lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2, fx sama dengan integral 1
0 X per 2 dx ditambah integral X1 3 min X per 4 dx sama dengan X kuadrat per 4 dengan nilai X sama dengan 1, 0 ditambah 3X per 4 min X kuadrat per 8 dengan nilai X-nya adalah X dan 1 sama dengan 1 per 4 ditambah 3X per 4 min X kuadrat per 8 min 3 per 4 ditambah 1 per 8 akan menghasilkan min X kuadrat ditambah 6X min 3 per 8. Dan hasil dari fungsi tersebut sama dengan X sama dengan 0 dengan X kurang dari 0, X kuadrat per 4 dengan rentang nilai X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1, min X kuadrat ditambah 6X min 3 per 8 dengan rentang nilai X lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2, dan ini adalah fungsi grafik dari CDF, dan selanjutnya ini adalah fungsi dari grafik PDF. Baik, sekian penjelasan materi dari kami tentang pengubah acak dari kelompok 1. Semoga penjelasan kami bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.